Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut obat penangkal corona telah bergabung bersama kami Guru Besar Farmasi Klinik Universitas Airlangga Profesor Dr. Suharjono. Selamat siang Prof. Suharjono. Selamat siang Mbak Dita. Baik, Prof. Pemerintah merencanakan akan memesan Avigan dan juga kloroquine. Sejauh mana kedua obat ini bisa menyembuhkan pasien positif corona? Ya, jadi Avigan adalah obat yang baru yang digunakan untuk COVID-19. Dan kloroquine sebenarnya adalah obat lama yang dulu dipakai untuk penyakit malaria, namun sekarang sudah tidak dipakai untuk penyakit malaria, ya, digunakan untuk penyakit lupus ataupun juga penyakit rematik. Dan kloroquine itu, obat ini adalah sebenarnya sudah dibuat di Indonesia lama, ya, namun dengan adanya kasus ini, maka saya kira Kimia Farma sudah siap untuk membuatkan. Sedangkan Avigan, karena obat ini produk dari Jepang, yaitu yang diproduksi oleh pabrik Fujifilm Toyama, maka Presiden Jokowi memerintahkan Indonesia untuk mengimpor obat ini, yang sejumlahnya tadi sudah disebutkan 5.000 untuk pertama, nanti menyusul kurang lebih 2 juta butir. Terutama nanti akan dibagikan di daerah-daerah yang banyak kasus COVID-19. Kemudian dari obat ini memang masih dalam uji klinik, ya. Jadi saya searching referensi, ya, kedua obat ini, kombinasi ini memang digunakan di negara misalnya di Cina, mungkin juga Jepang, dan mungkin juga di Korea. Dan hasilnya ternyata lebih bagus diberikan obat ini untuk kasus-kasus COVID-19. Dan tentunya dari hasil penelitian ini memang harapannya, ya, jadi ini karena sepertinya kita untuk menggunakan obat-obat ini adalah hal yang seperti yang kasus dulu pada waktu kasus HIV. Baik. Pada waktu itu belum juga ditemukan obat antiviral, biasanya langsung dicarikan obat-obat yang istilahnya uji klinik yang apa istilahnya, yang emergensi lah, artinya yang langsung dicoba itu. Prof, tapi kan ini kan masih diuji klinis, belum ada pernyataan resmi juga yang menyatakan bahwa memang kedua obat ini bisa menyembuhkan corona. Mengapa kemudian pemerintah Indonesia segitu yakinnya untuk membeli dengan total jumlah obat yang sangat banyak untuk kemudian nanti dikonsumsi oleh masyarakat yang dinilai terkena corona, Prof? Ya, jadi kalau tadi kan pesannya 5.000 biji, ya. 5.000 biji dulu, itu mungkin dicoba dulu, ya. Tentunya kalau ada hasilnya kan, karena juga kita mengikuti juga dari penelitian-penelitian di luar, ya, terutama di Cina, kemudian juga di negara-negara lainnya. Kalau memberikan hasil, ya tentunya obat ini nanti ya akan bisa diharapkan bisa memberikan hasil yang baik, ya. Karena terus terang aja obat ini, ya, sebenarnya adalah digunakan untuk penyakit influenza, ya, jenis influenza termasuk juga SARS atau MERS yang sebenarnya adalah segolongan dengan virus COVID-19. Baik, virusnya, Prof. Jenis virusnya. Baik, Prof. Berarti ini bisa dibilang obat sementara sembari menunggu antivirus dari corona sendiri ditemukan, ya, Dok, ya? Iya, vaksin terutama. Nah, vaksinnya kan masih uji coba di Cina ini, masih uji klinik fase 1 itu. Kalau kita ikuti di berita-berita medsos itu. Ya. Baik, apakah ada efek samping mungkin yang nanti bisa terjadi ketika selesai mengkonsumsi kedua obat tersebut? Karena ini kan masih dalam uji klinis. Ya, tentunya obat ini tentunya kan yang menggunakan kan bukan sembarang orang, ya. Dan ini kan obat program dari pemerintah. Ya, tentunya untuk penggunanya tentunya adalah sepengetahuan atau seizin oleh dokter-dokter yang merawat pasien COVID-19. Ya, jadi tentunya ya harus benar-benar diawasi. Karena obat ini kalau saya baca dari referensi itu memang kontraindikasi untuk ibu hamil, ya. Lalu juga efek samping yang lain mungkin belum banyak diketahui, ya. Baik, Prof. Kemudian yang kloroquine ini, untuk ya. Nanti kan ketika obat ini dibagikan kepada pasien, saran untuk pasien yang akan mengkonsumsi ini apa nanti, Prof? Apakah bisa langsung mengkonsumsi seperti itu saja atau perlu terlebih dahulu konsultasi kepada pihak dokter? Ya, tentunya kalau pasien COVID-19 ini kan tentunya
dia akan dirawat di rumah sakit, ya. Kan di situ nanti ada dokternya, ada farmasisnya, apoteker, dan juga ada perawatnya. Ya, tentunya penggunaan obat ini akan diawasi dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak sembarangan menggunakan, harus sesuai dengan dosisnya dan lama penggunaannya. Sehingga nanti harapannya adalah aman untuk pasien dan juga memberikan efek yang baik bagi kesembuhan dari pasien tadi. Baik, terima kasih atas informasinya Profesor Suharjono. Ya. Tentunya dengan adanya obat ini sedikit memberikan semangat optimisme untuk Indonesia dalam memerangi virus COVID-19.